wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah mempertemukan kita di tempat yang mulia ini. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik sepanjang zaman, pembawa risalah kebenaran yang menuntun manusia dari kegelapan ke alam terang benderang. Bapak, Ibu Dewan Juri, dan teman-teman sekalian yang dicintai Allah, perkenalkan, saya Dafa El Basrito, perwakilan dari TPA Nur Yasin unit 197. Dan pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan tausiah singkat yang berjudul bersungguh-sungguh menuntut ilmu sebagai bentuk bakti kepada negeri. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, sebagai warga negara kita memiliki kewajiban mengabdi kepada bangsa dan negara Indonesia tercinta. Bagaimana caranya? Mungkin kelak dengan menjadi tentara, polisi, dokter, guru, ilmuwan, pilot, dan berbagai profesi lainnya. Lalu bagi kita yang masih duduk di bangku sekolah ini, apa yang bisa kita lakukan sebagai bentuk bakti kepada negeri? Tentu saja hal utama yang harus kita lakukan adalah bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, dalam Islam perkara menuntut ilmu ini adalah hal yang sangat utama. Tentu teman-teman sekalian sudah tahu kan, wahyu pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau sedang berkhaulat di Gua Hira, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Teman-temanku sekalian yang dicintai Allah, surah ini sangat jelas menyebutkan bahwa perintah pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membaca. Surah inilah yang menjadi tonggak perubahan peradaban dunia, perubahan dari kehidupan jahiliyah menjadi
menjadi masyarakat beradab yang memiliki budi pekerti mulia dan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Pentingnya perkara menuntut ilmu ini juga disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Beliau bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan mengenai kemuliaan bagi orang yang menuntut ilmu. Beliau bersabda, "Man kharaja fi talabul ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a." Barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Luar biasa ya teman-teman, betapa mulianya seorang penuntut ilmu. Teman-temanku sekalian yang dicintai Allah, dengan memiliki ilmu pengetahuan, kelak kita akan bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama. Ada banyak cerita tentang ilmuwan-ilmuwan muslim yang mendunia, yang mana pengetahuan yang mereka miliki bisa bermanfaat bagi banyak orang. Contoh yang pertama, seorang ilmuwan muslim yang merupakan orang pertama yang bisa terbang. Beliau bernama Abbas ibnu Firnas. Beliau berasal dari Andalusia atau yang sekarang dikenal dengan nama Spanyol. Awalnya beliau terkejut dengan isi Al-Quran yang menjelaskan tentang kenapa burung bisa terbang. Lalu beliau mempelajari Al-Quran lebih dalam sambil terus mengamati burung terbang. Dan pada abad ke-9, Abbas ibnu Firnas pun berhasil terbang dengan alat yang beliau ciptakan. Penemuan inilah yang menjadi konsep awal dasar pembuatan pesawat terbang yang dibuat oleh Wright bersaudara. Masya Allah. Contoh lainnya ada juga Ibnu Sina, seorang pemuda yang mempelajari ilmu kedokteran sejak berusia masih muda. Dan pada usia 18 tahun, Ibnu Sina dinobatkan sebagai tabib hebat termuda pada zamannya. Banyak buku yang telah beliau tulis, dan yang paling terkenal adalah buku kedokteran yang berjudul Al-Kanun fi At-Tib, atau yang dikenal juga dengan judul Canon of Medicine, yang mana buku ini wajib dibaca oleh seluruh calon dokter di dunia. Masya Allah. Makanya teman-teman, kita harus semangat menuntut ilmu disertai rajin belajar. Menuntut ilmu disertai rajin belajar akan membuat kita menjadi anak yang pintar dan bisa mengukir segudang prestasi. Nasib bangsa Indonesia kelak berada di tangan kita sebagai generasi penerus bangsa. Bila kita ingin Indonesia menjadi negara yang hebat, maka kita putra-putri bangsa juga harus menjadi orang-orang yang hebat. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Apabila ada kesalahan dan khilafan, saya mohon maaf. Marilah kita tutup ceramah singkat ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.